I want you or Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Isya. Sudah hadir semuanya ya? Sudah hadir, Bu, tapi Arya dan Ega tidak hadir, Bu, dikarenakan sakit, Bu. Oke, baiklah. Untuk yang hadir, jangan lupa isi daftar hadir di Google Form ya. Linknya sudah Ibu kirim di grup kita. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Ya, silakan, Nak Hadijah. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah, Bu. Benar sekali. Terima kasih, Nak Hadijah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Sekarang kita belajar materi baru mengenai buku pengayaan atau non-fiksi. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat menemukan butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi dan menyusun rancangan laporan butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi tersebut. Ibu ingin bertanya nih, apa sih buku pengayaan non-fiksi itu? Saya, Bu, ingin menjawab. Silakan, Jenita. Buku pengayaan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata, Bu. Terima kasih. Wah, Nak Jenita udah berani jawab nih. Jadi, buku pengayaan non-fiksi itu adalah sebuah buku teks yang berisi tentang kenyataan yang ada atau fakta dan realita. Selanjutnya, ada jenis-jenis buku pengayaan non-fiksi nih. Yang pertama, ada buku biografi. Siapa yang tahu nih, apa itu buku biografi? Saya, Bu. Ya, silakan, Aldi. Jadi definisi dari biografi itu adalah riwayat hidup dari seseorang. Betul sekali. Terima kasih, Nak Aldi. Jadi buku biografi itu merupakan jenis buku yang menceritakan tentang kisah atau keterangan kehidupan seseorang, mulai dari pengalaman sampai kisah sukses seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua yaitu buku literatur. Buku literatur merupakan buku yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut diktat atau buku kuliah. Biasanya buku literatur ini sering ditulis berdasarkan penelitian. Maka dari itu, buku ini sudah jelas memiliki kadar keilmiahannya yang sangat tinggi. Jadi, buku literatur ini sering ditulis oleh dosen atau peneliti. Yang ketiga yaitu buku motivasi. Buku motivasi ini merupakan buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan gairah atau semangat bagi para pembacanya. Buku motivasi dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan atau moral. Buku pendamping merupakan buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama. Biasanya buku pendamping disebut pula buku pengayaan. Jadi buku pendamping ditulis setelah ada buku utama. Contohnya buku pelajaran untuk anak sekolah. Kajian buku pelajaran ini masih bersifat umum. Jadi buku pelajaran memerlukan buku pendamping untuk menjelaskan buku utama karena ada beberapa bagian dari buku utama yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam buku utama. Nah, ini ada contoh buku pengayaan non-fiksi, bisa dilihat ya. Selanjutnya ada ciri-ciri buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal atau baku. Yang kedua, bahasa yang digunakan bahasa denotatif atau yang sebenarnya. 3, bersifat faktual. 4, tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. 5, temuan yang dituliskan adalah temuan baru. Nah, ini yang penting nih.
Butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama ada nama pengarang, judul, tahun terbit, penerbit, daftar isi, daftar lampiran, isi, ringkasan buku, keunggulan buku, kelemahan buku, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Langkah-langkah menyusun butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama, membuat format laporan mengidentifikasi butir-butir penting pengayaan non-fiksi. Ini ada ketentuannya, format laporannya. Yang pertama ada judul, pengarang, penerbit, jumlah halaman, isi buku, kelebihan dan kelemahan buku. Yang kedua, menuliskan identitas buku, membaca sekilas buku, membaca materi pada setiap bab, dan menilai kualitas buku. Apakah semuanya sudah paham? Jika ada pertanyaan atau ada materi yang masih bingung, Ibu persilakan untuk bertanya. Rusel, Bu, ingin bertanya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, aktif-aktif sekali ya anak Ibu. Namun cuma satu nih ya Ibu pilih. Silakan Aisyah, mau bertanya apa? Aisyah mau bertanya, Bu, perbedaan atau cara membedakan buku biografi dengan buku literatur itu seperti itu bagaimana, Bu? Wah, bagus sekali ya pertanyaan dari Aisyah. Jadi buku biografi itu merupakan jenis buku yang menceritakan tentang kisah atau keterangan kehidupan seseorang, mulai dari pengalaman sampai kisah sukses seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, buku literatur. Buku literatur itu merupakan buku yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai rujukan kajian keilmiahan. Buku literatur sering disebut buku diktat atau buku kuliah. Biasanya, buku literatur sering ditulis berdasarkan penelitian. Maka dari itu, buku ini sudah jelas memiliki kadar keilmiahan yang sangat tinggi. Buku literatur sering ditulis oleh dosen atau peneliti. Jadi, dari definisi kedua buku tersebut sudah sangat terlihat jelas ya perbedaannya. Ya, Bu. Apakah Anak Aisyah sudah paham? Ya, Bu, sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jelas. Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu sudah menentukan nama-nama anggota kelompoknya dan sudah Ibu kirimkan ke grup ya. Silakan kalian berdiskusi, menentukan dan menyusun laporan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi sesuai format yang Ibu jelaskan tadi ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Sylvia. Saya ingin bertanya, untuk isi bukunya itu satu kelompok bahas seluruh babnya atau hanya beberapa saja, Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Nak Sylvia. Sesuai format tadi ya, untuk isi bukunya, kelompok 1 silakan bahas bab 1 saja, kelompok 2 bahas bab 2, kelompok 3 bahas bab 3 dan 4, dan kelompok 4 bahas bab 5, serta kelebihan dan kekurangan bukunya. Waktu pengerjaan 25 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah 25 menit. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau begitu, kelompok mana nih yang ingin membacakan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok satu, dua, Kelompok Bu. 1, Bu. Dua dulu, Bu. Wah, sudah tidak sabar lagi ya untuk presentasi. Yang presentasi, silakan kelompok 1 dulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Awalia, perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan hasil diskusi kami. Butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi yang pertama itu terdiri atas judul buku. Judulnya Galeri Tanaman Hias Daun. Pengarangnya itu Juwita Ratnasari. Penerbit Swadaya, jumlah halamannya itu 260 halaman. Isi buku pada bab 1 itu terdiri atas beberapa subbab. Ada tanaman hias daun yang berisi tentang definisi tanaman hias, berdaun indah, daun, dan jenis daun. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Awalia. Selanjutnya, terakhir, kelompok 4. Saya, Bu. Rusel, Bu. Ya, Rusel, silakan presentasi.
Ya, terima kasih Bu. Nah, setelah kami berdiskusi tadi Bu pada bab 5 tentang ragam tanaman hias, dalam bab ini membahas tentang 767 ragam tanaman hias daun yang disajikan dalam bentuk galeri foto dan disertai dengan foto lengkap serta deskripsi tanamannya Bu. Kami tidak menemukan kekurangan dari buku ini karena buku ini lebih banyak kelebihannya Bu, karena antara bahasa yang satu dan bahasa yang lainnya digunakan mudah dipahami. Buku lengkap dengan gambar tanaman hias dan sejumlah 767 jenis disertai deskripsi tanaman dan menggunakan kertas tabel penuh warna, Bu. Jadi terlihat mengasihkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya, Nak Awal dan Nak Rusel. Setelah mendengar pemaparan dari temannya tadi, adakah yang mau memberi tanggapan atau apresiasi untuk temannya? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi, Nak Regita boleh bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Dari pembelajaran kita hari ini dapat saya simpulkan cara menentukan dan menyusun butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi sesuai format penyusunannya tadi, Bu. Baiklah, terima kasih Nak Regita sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah, Ibu sudah mengirimkan satu contoh buku pengayaan non-fiksi di grup WA. Silakan kalian tentukan dan menyusun laporan butir-butir penting yang terdapat dalam buku tersebut ya. Dikumpulkan minggu depan melalui chat pribadi di WA Ibu. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Berjalan dengan sangat baik. Anak-anak Ibu sudah sangat aktif, sudah berani bertanya. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Baiklah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Baik, Bu. Mari teman-teman untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.